Wah, ini yang hadir berikutnya sahabat kita juga nih Pak Agung, Pak Ismail, doktor kita juga nih. Wah, Pak DH Ismail, apa kabar Pak DH? ini masternya budaya ini, Masya Allah. Iya. Pak Dokter Imam. Salam Wah, semangat. saya mah belum dokter, yang dokter Pak Agung sama Pak Ismail. Dokter kandidat. Ya. Salam semangat Pak Dokter Ya, Ismail. Menyimak nih pakar budaya organisasi Masya orang. Allah, saya masih muridnya Pak Dokter Ismail ini. Fadal Ustaz, Fadal Dokter. Silakan. Oke, Silakan. kita mulai ya Pak Agung ya. Ya, silakan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada malam hari ini saya Imam Ratrioso selaku moderator dari acara kita, Imam Ratrioso Zoom Discussion, kembali berkesempatan untuk bertemu dengan para sahabat semua, Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah memenuhi undangan dari kami, dari Safaro. Dalam tema yang malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang budaya, ya, terutama budaya organisasi. Apa itu budaya? Kemudian bagaimana sebuah budaya bisa mengantarkan kita semua selaku pelaku, anggota, atau bahkan pemimpin dari sebuah organisasi agar bisa mencapai tujuan-tujuan dari organisasi. Ya. Apa itu budaya? Mungkin budaya bisa menjadi sebuah produk atau bahkan budaya adalah sarana ya atau infrastruktur yang akan membawa kita kepada tujuan-tujuan organisasi tersebut. Kita juga akan belajar bagaimana budaya bisa menentukan dan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam level berkualitasnya organisasi yang kita pimpin atau yang kita ikuti. Ya. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita yang sangat berpengalaman dan cukup lama berkecimpung dalam budaya organisasi, dan memang beliau mengkhususkan diri ya sebagai konsultan budaya organisasi ya. Beliau adalah Pak Dr. Agung Solihin ya. Ini beliau sahabat lama saya dulu sejak masih muda. Sekarang juga masih muda ya. Jadi udah lama sekali. Kakak beliau juga almarhum juga adalah sahabat saya waktu kuliah di psikologi ya. Baik, saya bacakan CV singkat beliau ya. Dr. Agung Solihin, beliau adalah CEO SCB Group dan founder SCB. Ya. Lalu beliau juga berperan sebagai ketua Asosiasi Ahli Budaya Kerja Indonesia (AABKI). Ya. Beberapa sertifikasi yang sudah beliau ambil diantaranya adalah Certified National Trainer dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), lalu Certified Master Practitioner and Trainer NLP dari Neo NLP. Jadi beliau juga sangat paham tentang sistematika berbahasa ya yang memang menjadi ilmu dari NLP. Beliau juga mengambil sertifikasi untuk coaching ya, Certified Professional Coach dari Loop ya, dari Loop Institute of Coaching. Kemudian beliau juga seorang hipnoterapis ya, Certified Hypnotherapist dari Indonesian Hypnosis Center. Kemudian beliau juga khusus untuk budaya organisasi, beliau mengambil sertifikasi dari Certified International Corporate Culture Consultant. Ya. Dengan pengalaman-pengalaman beliau menjadi konsultan, tentu banyak sekali studi-studi kasus ya yang nanti akan bisa kita gali ilmunya dari beliau. Saya kira itu sebagai prolog dan CV singkat yang dapat saya bacakan. Untuk selanjutnya, mari kita simak penjelasan dari Dr. Agung Solihin tentang budaya organisasi. Kepada beliau, Dr. Agung, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Imam. Suaranya terdengar jelas nggak Pak Imam? Jelas Pak. Silakan Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Ini ada guru-guru saya hebat semua nih. Ya, ada Pak Imam, guru saya juga. Pak Dr. Ismail, ada juga di sini dari Aceh ini, Pak Imam. Ada Iya, Pak betul. Pak Ihwan dari Aceh. Assalamualaikum. Dan seluruh Bapak Ibu semuanya yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu ya. Saya minta izin Bapak Ibu, ini sekedar berbagi, jadi bukan bermaksud mengajari Bapak Ibu semuanya. Karena saya yakin pasti keilmuan Bapak Ibu juga luar biasa, dan hari ini saya hanya ingin menambahkan satu saja yang mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar ataupun belum pernah didapatkan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, saya Agung Solihin, saya seharian sebagai konsultan budaya organisasi, tadi disampaikan oleh Pak Imam, dan di kesempatan kali ini sedikit saja saya ingin sharing tentang bahwa budaya organisasi itu sesuatu hal yang sangat penting untuk kita. Saya boleh share ya Pak Imam ya? Silakan Pak. Ini saya mau share screen. Nanti kita Bapak Ibu kita diskusi aja, kita ngobrol santai aja. Jadi kalau nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu dipersilahkan. Kalaupun ada yang mau memberikan masukan juga silakan ya. Jadi kita diskusi aja. Terima kasih buat Pak Imam nih sudah berkenan mengundang saya Pak Imam. Ya. Ini satu penghargaan, satu kebanggaan luar biasa dari Pak Imam buat saya. Kemudian sekali lagi tidak berhenti hanya sekali ini Pak Imam ya. Amin, insya Allah. Oke, Bapak Ibu, pertanyaan sederhana yang ingin saya tanyakan kepada kita, yaitu bicara tentang culture. Pemahaman itu tentang budaya, tentang culture. Culture itu apa sih Bapak Ibu semuanya? Ada yang mengatakan bicara budaya itu pasti bicara tentang behavior, bicara tentang nilai-nilai dan sebagainya. Ya, bicara tentang bagaimana perilaku manusia secara kolektif dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan ingin mengetahui lebih jelas tentang culture itu sendiri, apa sih yang dimaksud dengan budaya? Kalau kita coba pahami Bapak Ibu ya. Pak Mujib ke ini ya, sebentar. Pak Mujib ke share nih. Coba diulangi Pak. Ya. Jadi culture itu sebenarnya satu hal yang sangat dekat dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita lihat secara arti etimologisnya, culture itu berasal dari bahasa Latin yang artinya apa? Colere. Ya, dulu digunakan oleh para ahli antropolog dulu. Dia bercocok tanam. Jadi kalau saya bicara culture, bicara tentang hal-hal yang sifatnya itu membangun, hal-hal yang sifatnya itu adalah kita mengolah sesuatu. Itu bicara culture. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesianya itu berasal dari bahasa Sanskerta, budaya. Ya, budaya. Ya, artinya gini, kalau Bapak Ibu pernah dengar budaya itu apa, ini Bapak Ibu boleh catat, boleh enggak ya? Yaitu hasil kerja akal kolektif, bukan individu. Jadi sesuatu hal yang sifatnya itu bukan perorangan, tapi bersama-sama. Bisa 2 orang, bisa juga lebih. Contoh sederhana ya. Contoh sederhana adalah ketika kita ya melihat ada orang yang lebih dari 1 orang. Dia ternyata menyepakati sesuatu. Baik secara sadar ataupun tidak sadar, itu sudah jadi budaya. Jadi, misalkan Bapak Ibu datang ke satu organisasi nih, ada orang yang ternyata lebih dari 1 orang, itu cuek. Itu juga sebenarnya sudah memperlihatkan budaya. Bisa dipahami Bapak semua ya? Ketika kita datang ke satu organisasi, kita lihat ada beberapa orang yang menggunakan baju yang sama. Berarti itu juga masuk kategori budaya. Jadi bicara budaya itu sesuatu hal yang ternyata sangat dekat dengan kita. Bukan sesuatu hal yang rasanya susah ataupun jauh dengan kita, tapi sangat dekat dengan kita. Nah, sekarang kalau ditanya gini, Bu Ismam, bicara tentang culture, kenapa sih penting budaya? Ya, satu kalimat yang ingin saya sampaikan gini Bapak Ibu. Sadar ataupun tidak sadar, ataupun tanpa sadar, kita menciptakan budaya. Tapi benar baik-baik ya, atau boleh catat juga boleh. Sadar ataupun tanpa sadar, kita menciptakan budaya. Ada orang yang rajin,
ada orang yang jujur, ada orang yang tanggung jawab, tapi nggak pernah diberikan reward, nggak pernah diapresiasi. Apa yang kemudian terjadi? Maka terciptalah budaya bahwa berbuat jujur, bertanggung jawab dianggap tidak terlalu penting. Kenapa? Karena tidak ada konsekuensi apapun ketika melakukan itu. Maka terciptalah, tumbuh suburlah budaya apa? Budaya tidak jujur, budaya tidak tanggung jawab. Sebaliknya, ada orang yang salah, ada orang yang dia tidak disiplin, tidak jujur, kurang pas lah perilaku dan sebagainya, tapi nggak pernah ditegur, nggak pernah dikasih punishment. Apa yang terjadi kemudian? Maka terciptalah budaya perbuatan tidak disiplin, perbuatan tidak benar, nggak masalah, artinya tidak apa-apa. Sehingga jadilah itu budaya. Dan ternyata Bapak Ibu semuanya bicara tentang budaya. Ya, sesuatu hal yang ternyata itu bisa juga dilakukan bukan hanya di organisasi, tapi juga di rumah. Jadi contoh sederhana gini ya Bapak Ibu semua ya. Ketika anak kita sedang ngeberantakin mainan, biasanya kita ngapain Bapak Ibu? Biasanya kita marahin anak kita, betul ya? Ketika anak kita sedang membereskan mainan, biasanya kita ngapain? Seringkali kita lupa memberikan apresiasi. Apa yang kemudian terjadi Bapak Ibu? Maka di pikiran si anak, ketika saya ngeberantakin mainan, maka saya akan dapat apa? Perhatian. Bisa dipahami ya? Maka Bapak Ibu nggak usah heran nih kalau ada anak yang dia sukanya ngeberantakin mainan. Bukan karena anak itu nakal, jadi kita jangan langsung berpikiran bahwa itu anak nakal sekali. No, belum tentu. Bisa jadi apa? Bisa jadi karena memang ia sedang mencari apa? Mencari perhatian. Ketika kecil, ya, dia diperhatikan ketika memberantaki mainan. Ketika dia membereskan mainan dia tidak diperhatikan, maka masuklah ke alam bawah sadar kalau ingin dapat perhatian harus memberantakin sesuatu. Ketika sudah dewasa, sudah jadi pegawai, jadi pekerja, berantaknya bukan lagi mainan Bapak Ibu, tapi pekerjaan. Maka jangan heran kalau ada orang-orang yang sahabat-sahabat kita ya, orang-orang yang bekerja, karyawan-karyawan yang sukanya ngeberantakin mainan. Boleh jadi apa? Tanpa sadar terbawa ketika dia masih kecil, dapat perhatiannya dengan cara ngeberantakin mainan. Ketika sudah jadi pejabat, ngeberantakinnya bukan lagi mainan, tapi apa? Korupsi. Maka Bapak Ibu nggak usah heran kalau misalkan ada pejabat yang tertangkap tangan masuk TV, bukannya malu, malah bisa senyum, bisa dada-dada. Kenapa? Karena tanpa sadar terbawa. Terbawa apa? Mindset dari kecil. Ketika saya ngeberantakin dan saya akan dapat ya, lupa. Makanya saya sebutkan tadi apa? Tanpa sadar ataupun sadar kita menciptakan budaya. Nah pertanyaannya mana yang lebih efektif? Sadar menciptakan budaya atau tanpa sadar menciptakan budaya? Maka kita bisa menjawab semuanya apa? Sadar menciptakan budaya. Tapi selama ini terjadi apa? Kita seringnya tanpa sadar menciptakan budaya. Bapak Ibu saya ingin sedikit sharing gini. Beberapa tahun yang lalu saya pernah diundang di acara seminar nasional, dihadiri banyak pejabat saat itu. Kemudian saat itu saya mengatakan seperti ini kepada para pejabat tersebut. Saya katakan apa? Bahwa pejabat yang hebat bukan pada saat dia menjabat. Pada saat dia selesai menjabat, legasi apa yang ditinggalkan? Karena banyak sekali orang yang menjabat ketika dia selesai menjabat biasa-biasa aja, tanpa ada sesuatu yang ditinggalkan. Nah, pertanyaan besar gini, apa legacy untuk seorang leader ketika dia meninggalkan organisasi? Nah, salah satu legacy terbaik yang saya pelajari Bapak Ibu semuanya, yang terbaik untuk leaders, itu apa legasinya? Ketika si leader mampu meninggalkan budaya yang hebat. Ada penelitian Bapak Ibu, penelitiannya seperti ini. Seorang leader yang hebat, tanpa dia menciptakan budaya, dia bisa membuat organisasi jadi hebat. Tetapinya, Bapak semuanya, ternyata hebatnya itu hanya bersifat sementara atau short term, jangka pendek. Ketika leadernya itu pergi meninggalkan organisasi atau dipindahkan ke tempat lain, ternyata kehebatan dari organisasi itu jadi tidak ada lagi, jadi biasa lagi gitu. Artinya, berarti ya ketika si leader tidak menciptakan budaya, tidak membangun budaya, ketika dia meninggalkan organisasi itu, maka
organisasi itu kemudian menjadi turun dan tidak hebat lagi. Artinya tidak sustain. Karena itu salah satu legacy terbaik untuk leaders yang harus dipikirkan adalah dia harus meninggalkan budaya yang berupa sesuatu hal yang memang nanti bisa dilanjutkan atau diregenerasikan. Jadi kalau menurut E.B. Teller dalam bukunya Primitive Culture, dia mengatakan apa? Bicara culture itu bicara sesuatu hal yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi ternyata Bapak semuanya, bicara budaya itu bicara sesuatu hal yang bisa diregenerasikan. Dan sekarang kalau kita coba perhatikan organisasi kita saat ini, apakah sesuatu hal yang ada di organisasi kita sudah layak untuk dilanjutkan ke generasi berikutnya, perilakunya, atau masih perlu kita sempurnakan? Nah, Bapak Ibu sendiri tinggal mencoba untuk merenungkan dan juga untuk coba diassess organisasi kita saat ini budayanya sudah layak belum dilanjutkan, sudah layak belum diteruskan. Kalau belum berarti Bapak Ibu semuanya saatnya sekarang. Kenapa? Karena apapun yang kita buat, apapun yang terjadi di organisasi akan dilanjutkan generasi. Nah, ini bicara tentang legacy, sesuatu hal yang perlu kita pikirkan. Nah, kalau Bapak Ibu saya coba tanya gini, ini ada survei kecil-kecilan. Jadi Bapak Ibu boleh kalau nanti ingin menjawab melalui chat juga boleh. Jadi pertanyaannya gini, kalau Bapak Ibu ditanya berarti seberapa penting kita membangun budaya? Menurut Anda, kalau kita coba skalakan 1 sampai 10, 1 sangat tidak penting, 10 sangat penting. Menurut Bapak Ibu kira-kira skala berapa nih? Boleh dong di chatnya Bapak Ibu semuanya dijawab. Pak Sigit menjawab 10, Pak Agung. 10, berarti sangat penting, ya. Dan ternyata Bapak Ibu, ini bukan hanya di sini ya, bukan hanya Pak Sigit yang menjawab, tapi hampir kebanyakan leaders ketika saya tanya seberapa penting membangun budaya, maka hampir semuanya mengatakan 10, ada juga yang 9. Tapi kebanyakan mengatakan 10. Berarti sangat penting. Nah, ketika ditanya dengan pertanyaan berikutnya, seberapa fokus kita membangun budaya di kenyataannya ya, kalau kita coba skalakan. Skala 1 sampai dengan 10, 1 sangat tidak fokus, 10 sangat fokus. Kira-kira di skala berapakah tingkat fokus kita? Menurut Bapak Ibu lah, sekarang saya coba survei di sini ya, Bapak Ibu semuanya boleh dijawab. Menurut Bapak Ibu, Pak Sigit menjawab 5, Pak, untuk fokusnya. Hampir kebanyakan, betul Pak Sigit. Hampir kebanyakan rata-rata mengatakan 5, bahkan ada juga di bawah 5. Berarti apa? Ucapan sangat penting dengan kenyataannya nggak match. Kita mengatakan satu sisi tadi apa? Sangat penting. Mengatakan 10, tapi kenyataannya hanya fokusnya 5, bahkan ada yang di bawah 5. Berarti nggak match. Jadi nggak usah heran Bapak Ibu semuanya, kalau kita punya banyak program budaya, apakah budaya kerja, apakah budaya organisasi, apakah yang berkaitan dengan budaya, belum berhasil. Kenapa? Karena hanya sebatas ucapan kita mengatakan penting, tapi pada kenyataannya tidak terlalu dianggap penting. Nah, karena itu semuanya, ini menarik nih. Jadi, harusnya bagaimana? Harusnya bicara budaya itu bicara suatu hal yang harusnya kita anggap penting. Kenapa? Karena sadar ataupun tanpa sadar, kita menciptakan budaya. Dan budaya bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Apa artinya kalau kita tidak sadar menciptakan budaya, maka terciptalah budaya-budaya yang tidak kita inginkan terjadi di organisasi, Bapak Ibu. Maka nggak usah heran kalau ada budaya cuek, budaya individual, dan sebagainya. Contoh di rumah lah. Pak Agung, kenapa sih ngomong di rumah terus? Nah, saya gini, supaya Bapak Ibu boleh diingat baik-baik ya. Saya mengatakan gini, jangan sampai kita hanya hebat di organisasi, tapi nggak hebat di rumah. Karena ada orang yang di organisasinya luar biasa, tapi di rumah biasa-biasa aja. Ada leaders yang luar biasa di organisasi berprestasi, di rumah ternyata biasa-biasa aja. Karena itu hebat di organisasi dan juga hebat di rumah. Apa artinya? Kita perlu pikirkan juga tuh, budaya apa yang kita ingin bangun. Bu, Pak, bisa nggak? Misalkan gini, contoh sederhana ya, kalau misalnya kita ingin bangun budaya dulu. Setiap jam 7 malam sampai jam 8 malam selama 1 jam, itu kita sepakati itu dengan anggota keluarga. Tidak ada handphone yang aktif. Jadi semuanya kita ngobrol ya secara efektif. Jadi tidak ada handphone yang aktif di jam 7 sampai jam 8 malam. Bisa nggak seperti itu? Bisa aja. Supaya apa? Supaya terbangun budaya saling berkomunikasi. Tapi kenyataannya apa? Banyak yang tidak melakukan, Bapak Ibu.
Sehingga jangan heran juga kalau di rumah bapaknya pegang handphone, ibunya pegang handphone, anaknya pegang handphone. Kalau mau ngobrol pakai WhatsApp group ya kan, jadi jangan heran gitu. Kita budaya apa? Budaya individual. Kenapa semuanya? Karena kita tanpa sadar menciptakan budaya. Coba kalau kita sadar, kita enggak, pasti bisa. Oke, nah sekarang sama-sama kita lihat lagi. Selama ini fokus kita Bapak Ibu semuanya, kebanyakan organisasi yang dibangun apa motivasinya? Saya tidak mengatakan motivasi nggak penting, bukan. Motivasi penting, tapi bukan motivasi dulu harus. Jadi nanti saya jelaskan ya. Kenapa? Karena kalau motivasi saja yang dibangun, tapi budayanya tidak, yang terjadi kemudian apa? Maka banyak sekali organisasi yang mengundang para pembicara untuk memotivasi dan sebagainya. Kenapa? Akhirnya hanya sekedar termotivasi saat itu. Kalau bisa kita katakan apa? Semangatnya 45 hari kambuh, 45 hari kumat lagi. Kenapa itu terjadi semuanya? Karena bicara motivasi itu bagus apa untuk membuat orang bersemangat, dia terpacu untuk bergerak. Tapi kalau di organisasi, pertanyaannya adalah gini, apakah Bapak Ibu yakin bergeraknya ke arah yang sama? Arahnya pasti sama atau tidak? Belum tentu, Bu. Apakah langkahnya pasti sama atau tidak? Belum tentu juga. Nah, karena itu apa? Kalau kita hanya memotivasi orang untuk bergerak, ingin maju ke depan, tapi dengan arah yang tidak sama, apa yang kemudian terjadi? Seperti ibarat kita, misalkan mobil ya, banyak mobil yang ingin maju ke depan, tapi dengan arah yang tidak sama, maka terjadilah tabrakan, terjadilah gesekan, terjadilah benturan. Makanya Bapak Ibu nggak usah heran kalau di organisasi ada benturan, ada tabrakan, ada gesekan. Kenapa? Karena bisa jadi semangatnya untuk maju, tapi dengan arah yang tidak sama. Saya meyakini Bapak Ibu semuanya, semua orang di organisasi itu, mereka orang-orang baik. Mereka punya maksud yang baik semua ketika bekerja. Tapi karena arahnya yang tidak sama, maka terjadilah seperti itu tadi, benturan, gesekan, dan sebagainya. Nah, karena itu maka harusnya apa? Sebelum kita memotivasi mereka, Bapak Ibu jangan lupa bangun dulu arenanya. Nah, membangun budaya itu membangun arena, Bapak Ibu. Jadi bisa dipahami Bapak semua ya. Jadi membangun budaya itu membangun apa? Arenanya. Bicara apa aja? Bicara arena itu nggak bisa jelaskan ya. Nah, saat itu saya pernah, saya ingat Pak Imam, Bapak Ibu semuanya, saya pernah presentasi di depan beberapa profesor. Kemudian mereka, ketika saya jelaskan tentang culture, mereka bilang gini ke saya, susah Pak Agung, bagaimana mungkin Anda menyatukan orang yang beda latar belakang, beda karakter dan sebagainya. Nggak bisa, susah Pak Agung. Saya katakan kepada para profesor itu apa? Memang susah Prof, tapi susah bukan berarti tidak bisa. Saya contohkan gini Bapak Ibu, orang-orang yang berangkat ke Tanah Suci, apakah orang-orang dari negara yang sama? Beda. Apakah dari bahasa yang sama? Beda juga. Karakternya juga beda juga. Tapi kenapa mereka bisa sama arahnya, langkahnya juga sama, nilainya juga sama? Karena apa? Karena sudah ada arenanya. Apa arenanya? Kalau kita pergi haji ada arena wukufnya, ada arena lontar jumrohnya, ada arena tawaf dan sa'i dan sebagainya. Jelas gitu. Ketika sudah jelas, maka siapapun orang yang datang ke sana, maka sama. Arahnya sama, langkahnya sama, nilai yang dibangun juga sama. Kenapa? Clear, arenanya jelas. Ketika berganti pimpinan, berganti raja, berganti leadernya, bukan dia mengubah arena, tapi yang dilakukan apa? Menyempurnakan arena. Oke, Bapak Ibu, kalau yang sudah berkali-kali berangkat umroh pasti melihat tuh bagaimana perubahannya, perbedaannya, lebih luas lagi, lebih bagus lagi dan sebagainya. Jadi tugasnya bukan mengubah arena, tapi menyempurnakan arena. Jika arena sudah jelas. Bicara tentang arena, apa contoh arena di organisasi? Jadi bicara culture itu, ini arena ya, bicara arena itu ada dua. Ada culture based on system, ada culture based on values. Boleh Bapak Ibu catat, boleh ya? Kita ingat baik-baik. Jadi culture based on system, culture based on values. Apa culture based on system? Contohnya adalah negara Singapura. Bapak Ibu betul-betul ini ya, kita lihat bagaimana sistem itu betul berjalan. Jadi kalau kita ibaratkan gini, kalau kita bawa kendaraan di depan kita ada ibu-ibu lagi pakai motor kiri, percaya nggak Bapak Ibu? Yang tahu dia mau kemana cuma dua, yaitu dia dan Tuhannya. Betul nggak Pak Imam ya? Ya, betul. Nah, sekarang si ibu tersebut pindah ke Singapura, berani nggak dia belok sembarangan?
Nggak berani. Kenapa? Karena clear. Ada arena berupa sistem di situ. Jadi siapapun ketika datang ke Singapura, dia ketika buang rokok, ya buang rokoknya harus pas pada tempatnya. Kalau enggak, dia kena denda yang besar. Nah, itu bicara arena. Berapa lagi contoh arena yang culture based on values, contohnya apa? Jepang. Jadi kalau kita lihat, orang Jepang dimanapun dia tetap disiplin. Ketika dia ditanya apa itu integritas, dia udah nggak tahu lagi menjawab integritas itu apa secara teori ataupun definisi. Kenapa? Karena integritas itu udah menjadi bagian dalam diri. Bicara kalau dia menjadi nilai. Jadi bukan lagi teori, bukan lagi definisi, tapi sudah apa? Menjadi nilai diri. Itu bicara culture or value. Nah, Bapak Ibu semuanya, terus kalau di organisasi bagusnya apa dong? Nah, bisa dua-duanya, Bu, Pak. Jadi pertama kita bangun dulu culture based on values-nya, kemudian berikutnya kita ikat dengan sistem. Ya, artinya apa? Harus kita padukan, kita satukan. Oke, sama-sama kita lihat. Nah, ini adalah 8 tahapan bagaimana membangun budaya, Bapak Ibu. Saya waktunya karena nggak cukup, biasanya bisa menjelaskan, tapi karena nggak cukup waktunya, nanti kita berdiskusi aja, Bapak Ibu. Jadi 8 tahapan ini, bagaimana kita membangun budaya. Jadi, kalau boleh saya katakan gitu semua. Secara garis besar, kalau kita ingin terbangun budayanya dan berhasil membangun budaya di organisasi, maka yang pertama harus dilakukan adalah leaders commitment. Samakan dulu komitmen para leaders. Saya dulu seringkali datang ke satu organisasi, Bapak Ibu semuanya. Saya memberikan training, motivasi, dan sebagainya dulu ya. Kemudian banyak sekali orang-orang yang datang ke saya bilang gini, para karyawan tersebut, Pak Agung, jangan cuma kami dong Pak yang disuruh berubah. Jangan cuma kami yang disuruh baik, Pak. Kami punya banyak leader, Pak. Beda-beda, Pak. Ada yang maunya begini, ada yang maunya begitu, Pak. Jadi kita bingung mau ikut yang mana gitu. Akhirnya udah yang terjadi apa? Ya udah apatislah kami, Pak. Nggak akan ada perubahan, Pak Agung. Itu terjadi semua. Nah, itu harusnya apa? Yang pertama kali Bapak Ibu bangun adalah leaders commitment. Apa yang dibangun dalam komitmen leaders semuanya? Yang pertama, samakan arah dulu. Yang kedua, samakan langkahnya. Yang ketiga, samakan nilai-nilainya. Ya, terus bagaimana caranya? Buat desain yang clear, desain yang jelas. Maka tahap pertama adalah buat desain yang jelas. Kenapa desain penting, Bapak Ibu semuanya? Jadi yang menarik gini, ada satu kalimat yang saya ingat dari seorang guru ya, seorang profesor waktu itu yang ngajar saya, dibilang apa? Dibilang ketika orang sudah punya desain yang jelas, sekecil apapun langkahnya adalah kemajuan. Sebaliknya, ketika seseorang belum punya desain yang jelas, maka sebanyak apapun langkahnya bukan kemajuan. Jadi dibilang gitu. Contoh paling mudah gini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu diminta ikut lomba lari, hadiah 1 miliar. Semangat tidak Bapak Ibu? Oh, pasti semangat kita ya. Tapi dikasih tahu garis finishnya nggak jelas. Masih semangat nggak, Bu Pak? Bingung. Kita lari kita banyak, langkah kita banyak, tapi kita nggak tahu sudah dekat dengan garis finish atau masih jauh. Sama juga orang yang ketika melangkah, dia aktivitasnya banyak, kegiatannya banyak, kalau di organisasi program-programnya banyak, tapi kenapa ya orang-orang itu ngerasa kok saya gini-gini aja? Tapi kenapa ya kita nggak ada kemajuan apapun ya? Berarti something wrong dengan desain. Karena itu langkah pertama kalau kita ingin berhasil membangun budaya apa? Maka create desain yang jelas. Desain yang harus clear, betul-betul clear. Dan apa yang clearnya? Secara smart. Jadi smart Bapak bisa tahu ya smart. Kemudian yang kedua apa? Harus pure. Yang ketiga harus clear. Jadi smart, pure, dan clear. Nah, kalau smart kan Bapak semua tahu ya, specific, measurable, achievable, realistic, ya kan, time dan sebagainya. Kalau misalkan pure apa? Harus ada apa? Harus positively state. Jadi harus diakui positif. Kemudian apa lagi? Bagi semuanya, kalau sudah diakui, maka jangan lupa. Harus apa? Harus Bapak Ibu, ini ada unsur apa? Clear-nya. Apa itu clear-nya? Semuanya harus betul-betul jelas, terarah, dan bisa dicapai. Tapi semuanya, yang pertama itu. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita membuat desain yang jelas, yang kedua, ini masih tahapan di leaders commitment Bapak Ibu semua ya. Yang kedua adalah understanding of design. Bagaimana kita memahami desain. Karena ketika leaders, kebanyakan leaders setelah membuat desain, setelah membuat visi, misi, dan nilai, ya, setelah membuat target-target dan sebagainya, ternyata banyak sekali leaders yang langsung
melakukan apa? Sosialisasi, meminta orang untuk menghafal. Akibatnya terjadi apa? Orang hanya hafal, tapi tidak paham. Ketika hafal tapi tidak paham, apa yang terjadi? Kalau banyak orang yang seperti itu, maka interpretasinya tidak sama, maka implementasinya juga pasti akan berbeda. Contoh paling mudah gini lah, semuanya. Coba ini saya sebutkan satu kata, ya. Kopi. Apa sih kopi? Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya saya sebut kata kopi apa sih? Coba saya mau lihat di apa namanya? Chat. Boleh dong? Kopi. Pahit. Boleh ngambil chat ya, kalau Bapak Ibu yang nggak berkesempatan untuk langsung di chat. Kopi apa ya kopi? Kata kopi aja. Tadi sudah sampaikan pahit. Masih Bang Mujib. Ada yang bilang hitam, ada yang bilang pahit, ada yang bilang apa lagi? Minuman nikmat, ada yang bilang kenangan. Ada yang bilang apa lagi tuh? Filosofi dan sebagainya, kafein. Satu kata kopi itu bisa beda-beda tuh, Bukan? Ada yang bilang menghilangkan ngantuk, ada yang bilang minuman dan sebagainya. Ada juga bilang mengatakan apa? Kopi itu ya, gue semuanya bicara tentang kita ngobrol santai. Oh, itu macam-macam. Nah, satu kata kopi aja itu bisa diinterpretasikan berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu semuanya bayangkan, kalau misalkan interpretasinya beda-beda, maka yang terjadi apa? Implementasinya pun bisa jadi berbeda. Contoh lagi ya, kata duren. Duren apa sih Bapak Ibu semuanya? Duren. Coba Bapak Ibu sebutkan apa menurut Bapak Ibu tentang duren? Ada yang bilang manis, ada yang bilang apa lagi itu? Pahit, ada yang bilang enak, ada yang bilang enak. Lezat, Pak. Lezat, ada yang bilang lezat. Ada juga yang bilang duda keren loh, Bu, Pak. Mahal. Buah mahal. Ada yang bilang buah mahal. Satu kata duren aja itu bisa beda-beda artinya. Apa artinya semuanya? Ketika saya sebutkan kata duren, saya mau tanya, ketika pemahamnya beda-beda, interpretasinya beda-beda, sama nggak reaksinya ketika saya sebutkan kata duren? Bisa jadi beda-beda juga, Pak. Ada yang mendekat, ada yang menjauh, ada yang senang, ada yang kurang senang. Karena itu, maka di tahap kedua harus samakan dulu pemahaman. Jadi tahap pertama buat desainnya, tahap kedua samakan dulu pemahaman. Lalu bisa dicatat ya, saya dicatat bisa diingat lagi. Kemudian yang ketiga, setelah itu baru apa? Yang ketiga baru kita share desainnya. Kemana? Ke banyak organisasi kita, tim kita, anggota organisasi kita. Ke seluruhnya. Tujuannya apa? Tujuannya mereka supaya apa? Jangan hanya kerja keras, tapi juga harus kerja cerdas. Tujuannya mereka tahu nih yang dikerjain jadinya apa. Bu, Pak, bayangin gini ya. Kita mau buat rumah. Saya mau tanya ke Bapak Ibu. Yang pertama kali kita buat apa? Kalau kita mau buat rumah. Blueprint. Apa, Pak Imam? Blueprint, yes. Yaitu desainnya dulu kita buat, sketsanya kita buat. Nah, sekarang kita udah punya sketsanya nih, kita punya desainnya, Bapak Ibu. Kemudian kita serahkan sketsa itu, desain itu, blueprint itu kepada para pekerja. Para pekerja ketika membuat rumah, tidak mengacu kepada desain, tidak mengacu kepada blueprint. Padahal itu ada ahli buat fondasi, ada ahli buat furniture, ada ahli ngecat dan sebagainya. Bu, Pak, saya mau tanya, ketika para pekerja membuat rumah tidak mengacu kepada blueprint-nya atau desainnya, apa yang terjadi? Bagaimana bentuk rumahnya kira-kira, Bapak Ibu? Maka bentuk rumahnya berantakan, Pak. Walau berantakan. Tapi ketika mereka disalahin, mereka bilang apa? Saya udah kerja kok. Sesuai dengan kompetensi saya udah benar-benar sungguh-sungguh kerja, udah sampai malam dan sebagainya. Tapi kenapa masih dimarahin? Karena rumahnya jadi kacau balau. Kenapa? Mereka bekerja tidak sesuai, tidak mengacu kepada blueprint. Ini pun terjadi di organisasi. Bapak Ibu coba, kalau Bapak Ibu coba survei, berapa banyak anggota organisasi kita yang hafal visi dan misinya? Saya mau tanya semuanya, berapa banyak? Coba deh, coba Bapak Ibu survei. Paling kalaupun dihafal hanya pada saat akreditasi, betul nggak? Kalau di pemerintahan. Setelah akreditasi saya udah lupain lagi. Nah, sementara itu kan blueprint-nya tuh kan, itu adalah sketsa kita. Organisasi mau dibawa kemana? Dan banyak akhirnya anggota organisasi ketika bekerja tidak mengacu kepada blueprint, tidak mengacu kepada desain. Apa yang terjadi kemudian? Ya sudah, mereka sesuai dengan kompetensi masing-masing,
mereka sungguh-sungguh bekerja, tapi bekerjanya kerja keras, tapi tidak kerja cerdas, Bu. Makanya di tahap ketiga, Bapak Ibu ingat baik-baik ya, apa yang dilakukan yaitu share design kita. Yang kita share apa? Ada dua. Mereka tahu dan paham. Jadi bukan hanya mereka tahu hafal, tapi mereka tidak paham, tapi harus paham juga. Ya, ini tahap ketiga. Nah, tahap keempat, Bapak semuanya setelah itu kita lakukan, maka tahap keempat apa? Tahap keempat waktunya kita build the foundation, membangun fondasinya. Kalau kita buat rumah barulah mulai dibangun. Tapi tetap apa? Mengacu kepada desain. Nah, apa yang dilakukan di tahap keempat, Bapak semuanya? Bu, Pak, bicara tentang strategi, bicara tentang visi dan misi, bicara tentang bahasa-bahasa normatif, bahasa-bahasa tulisan. Sekarang bagaimana kita mengubah bahasa normatif itu ke dalam bahasa implementatif, ke dalam bahasa tindakan, ke dalam bahasa geraknya. Itu tahap keempat. Ya, jadi bukan hanya tulisannya bagus, kalimatnya bagus, tapi kita bingung how to implement-nya, bagaimana mengimplementasikan. Di tahap keempat itu kita buat bagi semuanya. Tujuannya apa tujuannya? Supaya tidak ada lagi faktor asumsi. Kayaknya udah nggak ada lagi tuh. Sepertinya dia udah bagus deh, nggak ada lagi. Sepertinya dia tanggung jawab deh, udah nggak ada lagi, Bu, Pak. Yang ada apa? Di tahap keempat itu sudah terlihat, sudah tervisual. Mana orang yang betul-betul melakukan dengan benar, mana yang salah melakukannya gitu. Contoh sederhana gini ya, di tahap keempat itu contoh sederhananya. Ketika bicara menghormati Bapak Ibu semuanya, menghormati itu kalau di level pimpinan seperti apa? Sama nggak dengan di level security? Beda ya kan? Di level pimpinan menghormati apa? Menghargai pendapat orang lain. Kita memberikan reward ketika ada yang benar, memberikan punishment ketika ada yang salah. Bicara menghormati, Bu, Pak. Ketika ada orang yang menyampaikan pendapat kritikan, kita hargai, itu bicara menghormati di level pimpinan. Sekarang pertanyaannya bagaimana di level security? Menghormati seperti apa? Bagaimana gerakan tindakannya? Oh, begini. Sama-sama bagaimana gerakannya? Begini. Kelihatan kan? Nah, tiba-tiba ada seorang security yang begini gerakannya. Saya mau tanya, salah nggak? Kelihatan salah nggak bagi semuanya? Kelihatan. Kenapa? Karena bicara menghormati itu bukan lagi bahasa normatif, tapi sudah menjadi bahasa apa? Menjadi bahasa tindakan. Di tahap keempat, kita ubah Bapak Ibu semuanya. Bahasa-bahasa tulisan itu menjadi bahasa tindakan. Makanya nanti di tahap keempat itu, Bapak Ibu semuanya, saya sarankan apa? Bapak Ibu buat nanti visualisasinya. Videonya seperti apa ya, gerakannya seperti apa ya, tindakannya seperti apa ya. Jadi bukan hanya tulisan-tulisan aja, bukan. Tapi tindakannya harus clear. Dan itulah sudah masuk ke apa? Ke arena, ke wilayah budaya kerja. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya sedikit menyampaikan gini, ya, banyak organisasi yang bagus sekali bicara tentang budaya kerja, budaya organisasi, tapi ternyata hanya wacana, ternyata hanya tulisan, ternyata hanya konseptual dan sebagainya. Dan itu tidak akan berlaku lagi kalau kita sudah jadikan tahap keempat itu menjadi satu gerak, jadi satu tindakan. Jadi tahap keempat itu sudah tidak boleh lagi ada faktor like or dislike. Kenapa? Karena semua sudah jelas kelihatan di tahap keempat. Nah, tahap kelima, Bapak semuanya, dicatat nggak nih ya? Tahap pertama tadi apa? Create design. Tahap kedua, understanding, memahami. Tahap ketiga, share design. Tahap keempat, build the foundation. Nah, tahap kelima baru kita create system, Bu. Oh, ada nggak jelas ya? Yang nggak jelas di mananya, Bu Heria? Ada materinya nggak, Pak? Ini. Ya. Ada materinya nggak? Ada materinya. Nanti di share ya. Iya. Nanti materinya biar di share. Biar kami nyimak, nggak fokus ke tulisan gitu. Siap. Nah, tadi udah terjawab kok, yang understanding, memahami tadi sudah. Oh, sudah ya. Jadi Bapak semuanya, jadi tahap keempat itu apa? Build the foundation, bangun foundation. Nah, sekarang masuk tahap 5. Tahap 5 apa? Baru kita buat sistemnya, create system. Ada yang tanya gini ke saya, Bapak Ibu semuanya, Pak Agung, kenapa sistemnya dibuat di tahap kelima bukan tahap kedua? Biasanya organisasi itu buat di tahap kedua itu apa? Mereka adopt dari tempat lain, benchmark ke tempat lain. Ketika dicoba di organisasinya, akhirnya menjadi apa? Nggak match, Pak. Di organisasi lain bisa berhasil. Ketika dicoba di organisasi kita belum tentu berhasil. Kenapa? Karena situasinya berbeda. Karena karakternya juga berbeda. Karena bisa jadi apa? Core kompetensi dan core bisnisnya juga tidak sama. Nah, karena itu, maka tahap kelima baru kita buat sistemnya. Create sistem di tahap kelima. Tujuannya apa, Bapak Ibu semuanya?
tujuannya ibarat telur itu bukan lagi munculnya outside in, tapi kita munculkan apa? Inside out. Jadi kalau outside itu contoh ya, kalau misalkan ibarat telur itu kalau pecah dari luar, maka apa yang terjadi? Jadilah telur itu telur dadar, telur mata sapi, mati kita makan. Itu kalau misalkan ibarat dari outside in ya. Tapi kalau inside out, telur itu kita biarkan pecah menetas dengan sendirinya, Bapak Ibu. Jadilah apa yang terjadi? Maka jadilah anak ayam, jadilah kehidupan, jadilah pertumbuhan. Jadi the best practice-nya, best system itu ternyata juga harusnya munculnya bukan outside in, tapi inside out. Tapi setelah apa? Setelah kita melihat isu strategisnya dari apa? Dari desain yang kita buat dan sebagainya. Jadi ini nggak serta-merta langsung kita inside out. Enggak. Tapi tetap harus ada apa? Harus ada pertimbangan-pertimbangan, harus ada hal-hal yang kita pikirkan baik eksternal ataupun internal kita. Gitu ya. Tahap kelima. Nah, tahap keenam baru apa? Kita pilih agent of change-nya. Nah, jadi agent of change itu ternyata bukan di tahap kedua, bukan harusnya. Kalau ini menurut formasi budaya yang kami kami teliti dan kami buat. Jadi agent of change itu dibuat di tahap ke-6. Kenapa tahap ke-6? Supaya mereka paham dulu. Mereka tahu dulu, paham dulu, implementasi dulu. Setelah mereka tahu, paham, implementasi, dan tahu sistemnya seperti apa, dan mereka menjadi the best, ya orang yang betul-betul melakukannya, baru kita pilih, dialah yang berhak untuk kita tunjuk menjadi agent of change. Jadi agent of change itu bukan ditunjuk berdasarkan orang yang nggak punya kerjaan, bukan orang yang lagi nganggur kita pilih. Nah kebanyakan apa? Orang yang lagi nganggur dipilih jadi agent of change. Akibatnya apa? Akibatnya nggak jadi apa-apa. Udah gitu dia belum paham, belum tahu, belum melaksanakan. Stres lah semuanya. Dibully sama teman-teman yang lain. Kenapa? Karena dia sendiri belum menjadi pelaku dan sebagainya. Jadi agent of change itu dipilih apa? Di tahap ke-6, betul-betul orang yang berkualitas, orang yang betul-betul terbaik di antara yang lainnya. Nah, itu bicara tentang tahap ke-6. Nah, tahap ke-7, Bapak semuanya. Saya kecepatan nggak ngomongnya ya, semuanya? Silakan Pak, santai Pak. Terlalu cepat nggak ya bicaranya? Kalau cukup Pak Agung. Bapak Ibu ingetin ya, saya kalau ngomong soalnya biasanya ngomong sehari 2 hari. Jadi karena ini dipadatin, jadi saya cepetin. Oke. Nah, tahap ke-7 baru apa? Baru bicara tentang culture expose. Baru kita bicara tentang kampanye culture. Bagaimana kita mengekspos culture itu supaya apa? Supaya menyatu dengan diri kita, menyatu dengan anggota organisasi kita. Contoh tadi yang saya contohkan bagi semuanya, orang Jepang itu udah nggak tahu lagi ditanya apa itu jujur. Kenapa? Karena jujur itu bukan lagi teori dan definisi, tapi sudah menjadi bagian dalam dirinya. Jadi mereka udah nggak tahu lagi tuh. Nah orang kita juga mungkin bisa jadi sebaliknya ya. Ketika ditanya apa itu korupsi, udah nggak tahu lagi apa itu korupsi. Karena sudah sangat membudaya. Karena bisa jadi apa saja kita pun melakukan korupsi gitu semuanya. Nah ini intermezzo aja ya. Nah, apa artinya semuanya? Ketika kita expose terus culture-nya, maka nanti apa? Menjadi sesuatu hal yang sudah alam bawah sadar gitu. Udah jadi pikiran bawah sadar kita. Contoh paling gampang gini lah. Kalau kita tanya ke anak-anak muda zaman sekarang yang pasangan-pasangan baru ya, ditanya, mau punya anak berapa? Kebanyakan mereka menjawab 2. Berarti expose dari program KB berhasil. Zaman dulu expose-nya beda Bapak Ibu. Zaman dulu expose-nya apa? Banyak anak, banyak rezeki. Makanya kalau zaman dulu anaknya banyak-banyak itu berlimpah dan sebagainya. Kenapa? Karena expose-nya nggak sama. Zaman sekarang 2 anak cukup, 2 anak cukup, terus saja 2 anak cukup. Lama-lama ketika anak ke-3, banyak banget. Anak ke-4, lebih banyak lagi nih. Anak ke-6, waduh ini nggak mikir apa nih. Nah itu Pak. Jadi expose ini sangat penting. Nah contoh lagi sederhana gini ya, Bapak Ibu ya. Expose lagi nih, Bapak Ibu saya mau tanya. Ketika Bapak Ibu saya minta menggambar pemandangan, gambarnya apa Bapak Ibu? Coba, saya mau tanya, gambarnya apa? Gambarnya apa Bapak semuanya? Kalau generasi lama gunung. Pak. Gunung dan matahari. Gunungnya ada berapa Bapak Ibu? Gunungnya ada matahari, ada laut gitu, pinggirnya. Ini jawabannya sama nih. Kemarin saya tanya ke anak kecil sampai nenek, gambarnya itu Pak. Iya, generasi kita itu ya, gambarnya gunung. Bahkan saya pernah waktu itu ngisi acara di Belanda, Bapak Ibu. Itu gambarnya juga gunung saya. Jauh-jauh ke Belanda, tinggal di Belanda, gambarnya gunung juga. Apa artinya? Bicara tentang expose. Expose gambar pemandangan.
Ya, akhirnya maka di gambarnya gunung dan sebagainya. Nah, itu yang 7. Tahap ke-8 baru kita cek dan dicek rumah kita. Kita ukur, kita measure, kita assessment. Bapak Ibu semuanya, ada yang tanya gini ke saya, Pak Agung, biasanya Pak, kita kan ada pengukuran tahap awal Pak. Ada pakai, kalau budaya ya, ada pakai oci, ada juga pakai ocai. Bapak kita coba ukur, kita cari tahu nih level entropi atau kesehatan budaya dan sebagainya. Bapak, saya dulu pakai kayak gitu, tapi akhirnya saya ubah caranya. Saya lebih suka melakukan pendekatan psikologi positif. Ini banyak orang psikologi nih, termasuk Pak Imam nih, daripada psikologi patologis ya. Jadi saya lebih suka membicarakan tentang bukan lagi what is our problem before gitu, tapi kita bicara tentang apa yang kita akan lakukan ke depan. Jadi pertanyaannya. Ini satu contoh sederhana gini. Kalau ada orang yang terlambat, pertanyaannya bukan kenapa Anda terlambat. Kalau pertanyaannya kenapa Anda terlambat, biasanya jawabannya apa? Macet, ban bocor. Berarti yang disampaikan masalah, betul ya? Iya. Masalah. Nah, pertanyaannya saya ubah. Apa yang membuat Anda tepat waktu? Maka jawabannya pasti solusi tuh. Bangun lebih pagi, ya kan, mempersiapkan sesuatu dengan baik, harus apalagi bisa memprediksi jalanan apakah macet atau tidaknya. Jadi kita bicara dari itu. Nah, itu dilakukan di tahap pertama tadi ketika kita kumpulkan para leaders untuk apa? Untuk membuat desain yang jelas. Jadi kita melakukan metode apa? Observasi langsung. Isu strategis ya, baik eksternal maupun internalnya dilakukan di tahap pertama, Bukan. Jadi kita langsung di situ. Kita bicarakan, kita diskusikan. Nah, tahap terakhir, tahap ke-8 tadi sudah masuk kategori kita lihat aja nih, kita cek dan recheck apakah sudah sesuai rumah kita, budaya yang kita buat sudah pas atau belumnya, kita cek dan recheck di tahap ke-8. Kita assess di tahap ke-8. Gitu Bapak Ibu semuanya ya. Oke, terakhir dari saya nih. Saya share lagi Bapak Ibu semua ya. Saya share lagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu walaupun singkat. Satu kalimat yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya. If we don't create culture, culture will create us. Kalau kita tidak menciptakan budaya, maka budaya yang akan menciptakan kita, Bapak Ibu. Ada orang yang rajin masuk ke lingkungan yang malas, akhirnya ke bawah malas. Ada orang yang jujur masuk ke lingkungan yang kurang jujur, ikut-ikutan jadi kurang jujur. Lupa, ayo Bapak Ibu semuanya, kita punya kesempatan sekarang. Kita punya waktu untuk apa? Memulai. Ya. Mulai apa? Membangun budaya. Kenapa semuanya? Nah, ini nih, terakhir dari saya. Uang yang hilang bisa kita cari. Namun waktu yang hilang nggak bisa kembali. Bukan. Budaya apa yang kita ingin tinggalkan? Orang yang hebat itu bukan pada saat dia hidup, pada saat dia meninggal dunia. Ya, apa yang dia tinggalkan? Ada orang ketika meninggal dunia itu orang yang hebat, itu orang yang luar biasa. Tapi ada juga orang ketika meninggal dunia, orang mengatakan, emang dia pernah hidup di dunia? Apa artinya? Ada ataupun nggak ada orang itu nggak impact, nggak ngaruh. Nah, itu semuanya kita pikirkan nih. Kita bukan hanya sekedar berpikir, kita mau jadi apa nanti? Bukan. Kita ingin menjadi seperti apa nanti? Ingin dikenang seperti apa ya kita nanti? Ibu pikirkan dari sekarang. Kalau tidak, maka kita akan menjadi orang-orang yang hanya sebatas hidup, sekedar hidup, ketika tiada, orang melupakan kita. Jadi hari ini semuanya mudah-mudahan dengan kita mempelajari tentang bagaimana membangun budaya, kita bisa meninggalkan legacy yang terbaik. Bapak Ibu semuanya, itu sekilas dari saya dulu sebagai mantik ya. Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan bisa membuat Bapak Ibu lebih baik lagi ke depannya, bisa lebih berpikir lagi untuk apa kita berada di organisasi, dan apa yang akan kita tinggalkan. Nah, terakhir yang saya sampaikan Pak Imam, nanti ada tanya jawab boleh ya. Orang yang pintar ingin mengubah dunia. Nah, orang yang bijak yang diubah bukan dunia, melainkan dirinya sendiri. Jadi hari ini semuanya jangan hanya kita berpikir mengubah orang lain, tapi yang pertama kali kita ubah adalah diri kita sendiri. Dari saya itu Bapak Ibu semuanya, dan ini kalau Bapak Ibu mau nanti menindaklanjuti ngobrol-ngobrol santai dengan saya ada handphone, ini langsung saya jawab sendiri. Ini akun Instagram saya, Agung Solihin Official. Demikian Pak Imam. Mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan, ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kita tidak menciptakan budaya, maka budayalah yang akan menciptakan kita. Oke, terima kasih Pak Agung untuk Sama-sama, Pak. presentasinya, menambah pengetahuan dan perspektif kita yang lebih luas lagi tentang budaya organisasi dan bagaimana kita semua bisa mulai ya membangun budaya organisasi yang baik ya. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, para sahabat semua yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Agung, bisa dengan langsung membuka video dan bicara ataupun melalui chat bisa saya sampaikan. Silakan. Pak Farda, silakan Pak Farda. Pak Farda silakan, ya langsung di unmute. Oke. Oke, bisa. Terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin ajukan pertanyaan, yang pertama, selama ini dari pengalaman Pak Agung ya, itu yang paling mudah untuk membangun kesadaran sebuah lembaga, terutama yang organisasi yang selevel kayak pesantren gitu, mereka sudah membangun budaya tradisional lah kayak gitu. Nah ini kita ingin bangun benar-benar menyadarkan mereka tentang pentingnya budaya, karena nggak semua pesantren punya budaya ternyata. Dari hasil yang saya alami sendiri itu banyak pesantren-pesantren besar yang kuat secara budaya dan mereka entah sadar atau tidak membangun beberapa perangkat yang memperkuat budaya. Nah ini kalau kita ingin menyadarkan sebuah organisasi bahwa budaya itu perlu dibangun di organisasi tersebut, dari pengalaman yang selama ini pintu mana yang paling mudah untuk membangun kesadaran itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tantangan terberat apa ketika berproses untuk membangun sebuah budaya, entah itu hambatan, entah apalah, yang dialami selama ini dari pengalaman mengawal sebuah organisasi, yang terutama kalau organisasi perusahaan paling mudah, menurut saya sih agak mudah ya, kalau dibanding dengan organisasi yang non komersial lah gitu. Artinya orang-orangnya nggak bisa dipecat kalau ketika kamu ikuti budaya selesai ya pecat gitu loh. Kalau ini nggak bisa dipecat soalnya gitu. Itu yang gimana cara menghadapi membangun budaya di organisasi-organisasi seperti tersebut. Gitu Pak Imam. Makasih. Oke. Silakan Pak Agung. Ya, terima kasih. Bagus sekali Pak Farda Khairul ya pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya melihat seperti ini. Tadi saya menjelaskan di awal tentang bahwa bicara membangun budaya itu membangun arena. Ada dua jenis ya arena yang bisa kita bangun Bapak Ibu. Yang pertama apa? Culture based on values dan culture based on system. Nah, kebanyakan ini Bapak Ibu saya ngomong apa adanya ya Pak Fardai. Saya melihat gini karena banyak sekali keponakan saya itu di pesantren. Ketika di pesantren itu luar biasa tuh. Disiplinnya bagus, sholat tahajudnya juga rajin, baca Qur'annya juga bagus dan sebagainya. Tapi yang menarik ketika di rumah nggak demikian Bu Pak. Nggak sebagus ketika di pesantren. Nah kalau Bapak Ibu lihat sekarang gini ya, kalau Bapak Ibu perhatikan berarti ini bicaranya culture based on apa? Sistem. Berarti masih culture based on system. Nah, bagaimana kita membangun culture based on values? Maka yang tahapan tadi yang dijelaskan Bapak Ibu semua tuh. Bagaimana kita mulai dari mana leaders commitment-nya? Nah, bicara leaders commitment, maka kita ajak seluruh leaders yang ada di organisasi. Bicara leaders itu ada dua. Ya, ada formal leaders dan ada informal leaders. Formal leaders yang dia memang punya posisi, punya jabatan secara struktural. Informal leaders yang dia tidak punya jabatan, tidak punya posisi, tapi dia punya pengaruh, Bu. Itu pun kita libatkan sama-sama. Untuk apa? Untuk kita menyepakati budaya apa yang kita ingin bangun di organisasi. Nah, kebanyakan selama ini given. Selama ini ternyata kita hanya tinggal melanjutkan, meneruskan. Kita bingung. Yang tahu hanya beberapa orang tertentu. Nggak semuanya tahu. Seperti apa perjuangan dulu para founder, bagaimana para pendiri pertama kali dulu berjuang dan sebagainya. Yang tahu cuma beberapa orang aja, di bawah-bawahnya. Level generasi berikutnya udah nggak tahu lagi. Bukan karena itu maka perlu apa? Perlu diadakannya apa? Kembali leaders commitment. Ayo kita samain dulu lagi yuk. Ajak lagi, kumpul lagi dan sebagainya. Ini kalau boleh saya sarankan Bapak Ibu, ini biasanya harusnya 5 tahun sekali itu minimal. 5 tahun sekali paling enggak. Kumpul lagi, samakan lagi. Barangkali ada hal-hal yang miss dan sebagainya. Itu yang pertama Pak Farda.
Yang kedua, saya ketika pertama kali membangun budaya Bapak semuanya itu di level bukan di perusahaan, tapi di organisasi-organisasi nirlaba, organisasi-organisasi pemerintahan yang memang apa tadi yang Pak Pada bilang tadi, mau dibayar apa namanya, mau pinter mau enggak, mau disiplin mau enggak, pokoknya nggak dipecat aja, tetap aja kayak gitu. Nah itu tantangan tuh semuanya. Dulu pertama kali saya membuat apa namanya penelitian Bapak Ibu semuanya, justru malah di situ. Ketika uji coba tentang konsep SCB ini justru malah di situ. Jadi bukan di perusahaan yang komersil. Nah ternyata apa? Ternyata bisa kok Bapak Ibu semua. Ketika apa? Ketika tadi mereka melihat para leadersnya itu sama, arahnya sama, langkahnya sama, nilainya sama. Jadi di bawah tuh nggak kebingungan. Mereka ngelihat, oh sama, oh jadi begitu. Nah yang paling susah apa? Ketika yang A bilang B, yang C bilang D, yang E bilang terus saja beda-beda. Akhirnya di bawah apa? Ini yang benar yang mana ya? Jadi saya ikut yang mana ya? Akhirnya terjadi apa? Ya udahlah, saya ya ikut-ikutan aja lah. Nanti kalau ada si A saya ikut yang A, kalau ada si B saya ikut yang B. Paling gitu aja. Nah akhirnya terjadi apa? Nggak berhasil. Pembangunan budayanya akhirnya nggak berhasil. Nah Bapak Ibu semuanya, saya mau kasih tahu nih. Ini yang paling susah ya. Yang paling susah itu sebenarnya bukan apakah perusahaan itu nirlaba atau profit ya. Apakah organisasi nirlaba atau apakah perusahaan profit, bukan. Tapi yang susah apa? Ketika dalam organisasi ada yang namanya konflik of interest di level pimpinan. Itu susah Bapak Ibu. Saya berkali-kali, saya tidak juga mengatakan bahwa semua organisasi yang dikondak oleh kami, SCB, itu berhasil. Yang nggak berhasil apa? Yang tadi saya perhatikan tuh. Ada konflik of interest di level pimpinan. Jadi nggak nyambung tuh semuanya. Ketika disatukan, komitmennya nggak nyambung, selesai udah. Maka biasanya level keberhasilannya itu rendah sekali. Itu saya sering melihat itu yang paling susah Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalkan yang lainnya sudah menyatu, kita kumpulkan ternyata mereka udah sama nih, oke kita benar-benar mau membuat organisasi jadi maju. Jadi berpikirnya bukan berpikir ke saya ya, tapi berpikir ke organisasi, maka siap-siap itu akan jauh lebih bisa berhasil dibandingkan kalau misalkan di beberapa pimpinan sudah berpikirnya saya apa yang saya dapetin ya, apa yang nanti yang akan saya apa namanya membuat saya menjadi lebih lagi ya. Oh kalau udah kayak gitu udah selesai. Semuanya sebagus apapun Bapak Ibu undang konsultannya, semahal apapun nggak akan jadi apa. Saya bisa pastikan itu semua. Itu Pak Farda jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa menjawab. Begitu ya Pak Farda ya. Jadi pintu masuknya dari pemimpinnya dulu nih, diajak untuk menyatukan kembali, membangun budaya ya. Baik, sebelum ke yang lain saya bacakan dulu pertanyaan di chat ya dari Pak Hairudin nih Pak Agung. Seperti apa budaya organisasi di Indonesia dibanding negara-negara lainnya? Katakan Jepang dan Korea. Wah, ini seru nih kayaknya nih Pak Agung. Ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap ini. Ngeri-ngeri sedap. Gak apa-apa Pak Agung. Makasih Pak Hairudin. Jadi kalau saya pribadi, Pak Hairudin, Bapak Ibu semuanya, kembali kepada konsep tadi yang terakhir saya katakan, yaitu apa? Orang yang bijak itu bukan orang yang ingin mengubah orang lain, tapi yang mengubah dirinya. Jadi saya pernah coba Bapak Ibu langsung ke level yang besar, yaitu apa? Kementerian. Saya pernah coba mulai dari institusi yang kecil. Saya udah coba di institusi yang sedang. Bu Pak, ternyata yang tadi saya bilang ke Pak Farda, ke Bapak Ibu semuanya, yang paling susah, hambatan terbesar untuk menciptakan budaya apa? Ketika adanya konflik of interest, ketika adanya konflik kepentingan. Di level yang paling atas, Bapak Ibu semuanya, bicara dengan apakah kementerian dan sebagainya, maka di aspek politisnya itu jauh lebih besar daripada aspek kita ingin memajukan organisasi. Itu tantangan terbesarnya. Jadi akhirnya apa saya lakukan Bapak Ibu semuanya? Ya sudah saya ambil institusi yang secara level politisnya itu nggak terlalu kuat. Misalkan contoh apa? Bicara rumah sakitnya, bicara tentang institusi apa dan sebagainya, bicara tentang yang lain, itu yang masih bisa level politisnya itu dikalahkan dengan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi seperti itu Pak Hairudin jawabannya. Saya tidak mengatakan bahwa tidak bisa kita mengubah Indonesia, bisa. Tapi memang ini harus bersama-sama. Jadi nggak bisa sendirian hanya
SCB, dan Bapak Ibu minta izin saya minta doanya Bapak Ibu ya. Saya sedang membuat LSP untuk budaya kerja. Jadi kalau nanti sudah jadi Bapak Ibu silahkan bagi yang ingin mencoba untuk mengambil kompetensi, sertifikasi kompetensinya nanti bisa. Sekalian promosi Bapak Ibu, sekalian juga minta doanya ya. Amin, Mudah-mudahan amin. cepat jadi. Nanti Gitu, semuanya. segera kontak Pak Agung untuk membangun budaya di organisasi masing-masing Iya. Bapak Ibu. Insya Allah, insya Allah. Oke, semoga bisa menjawab ya Pak Hairudin. Silakan berikutnya ada teman-teman yang lain. Pak Sigit mungkin mau bertanya, Pak Sigit dari Pak Imam, Bapak Ibu semua minta izin saya Oh iya, sambil minum ya. Soalnya silakan Pak Agung ya. belum makan malam. Sambil minum jus. Minta Ya. izin Bapak Ibu. Pak Sigit ada pertanyaan Pak Sigit? Lewat dulu, Pak. Oh lewat. Insyaallah. Ya boleh. Pak Muhammad Ikhwan mungkin? Pak Iwan, Iya. Pak Iwan. Dari Boleh. ya Dari silakan Gilani. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tahun yang lalu ya, 2000 berapa Pak Agung? 2014 ya, kita membangun budaya organisasi di tempat saya itu namanya Improvisia. Improvisia. Nah, saya masih ingat tuh Pak Iwan. Sekarang banyak tempat ASN ini sekarang memiliki portfolio itu berakhlak ya, berakhlak Ya. sekarang yang Pak Jokowi. BUMN ya. BUMN, BUMN. Enggak, Ya. tapi bukan BUMN, ASN. ASN. Jadi semua ASN sekarang portfolionya itu sama ya, sama ya. nilai-nilainya. Mungkin di tataran implementasi di masing-masing kantor karena dia nilainya mungkin ada tambahan-tambahan, mungkin dipersilakan. Tapi pada umumnya itu ASN itu sekarang berakhlak namanya, berorientasi pada pelayanan, kemudian ada harmoni antara lembaga, kemudian ada integritas, dan lain sebagainya. Ada beberapa itu, ada 5 kalau nggak salah ya, itu tentang ASN. Nah, nilai-nilai ini kan tentunya harus diterapkan Pak Agung ya. Dari bagaimana cara yang lebih efektif untuk menerapkan ini. Kalau sebenarnya ASN itu sebenarnya sekarang lebih ini ya Pak, lebih dipaksa ya, tidak seperti dulu sembarang aja gitu, semaunya gitu. Kalau sekarang lebih terarah, lebih patuh gitu kepada satu pimpinan, yaitu Pak Presiden. Kalau sekarang, kalau A kata Pak Presiden, semuanya harus A gitu, karena pimpinan di sana. Nah, itu membangun budaya dari level top gitu ya Pak Agung ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, menurut saya yang saya alami, untung saya kenalan sama Pak Agung, Bapak-Bapak sekalian ya. Saya diberangkatkan ke suatu tempat ini, ke daerah yang memang kepalanya itu mengundurkan diri karena semrawut di dalamnya. 2019, 2020 saya ke sana, tapi dengan didikan Pak Agung sampai hari ini saya bisa bertahan dan membangun kembali semua budaya organisasi yang sebenarnya saya nggak pernah makan membangun budaya organisasi karena secara insting aja gitu Pak. Tapi dengan pelajaran kali ini saya ingin lebih teratur gitu, lebih benar secara itu tadi. Mudah-mudahan nanti bisa ikut kelasnya itu Pak gitu Pak. Ya Pak Iwan, amin. Mudah-mudahan Pak Iwan. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya ingin tambahin sedikit boleh ya? Saya share. Makasih Pak Iwan untuk sharingnya tadi, bagus sekali. Bapak Ibu, bagaimana supaya kita lebih berhasil membangun budaya? Bapak Ibu boleh catat, boleh diingat baik-baik. Jadi menurut Dr. Robert Anthony dalam penelitiannya dia mengatakan apa? Ada tiga tahap untuk kita membangun budaya supaya efektif, berhasil. Yang pertama apa? Ketika kita sudah punya desain, ketika kita sudah punya hal-hal yang memang itu menjadi acuan untuk kita membangun budaya, maka jangan lupa itu diafirmasi terus. Jadi tahap pertama adalah tahap afirmasi. Diulang-ulang terus, diucapkan terus. Yang paling utama mengucapkan siapa? Para leaders. Kenapa? Karena para leaders itu menjadi apa? Menjadi role model, menjadi contoh. Jadi, dan itu Bapak semuanya, level keberhasilannya ternyata baru 10%. Kalau kita ingin melakukan itu, maka baru 10% itu level keberhasilannya. Kalau kita ingin lebih berhasil lagi, maka tambahkan tahap yang kedua apa? Afirmasi plus visualisasi. Jadi jangan hanya afirmasi, tapi juga tambahan apa? Visualisasi.
Apa yang Bapak Ibu sudah ucapkan, itu Bapak Ibu coba buat bagaimana kita sepakati gerakannya. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk film, video, dan sebagainya, Bapak Ibu pernah nggak lihat iklan-iklan dari negara lain tuh, dari Thailand, dari Singapura? Itu bagus-bagus sekali tuh. Itu cara salah satu apa? Visualisasi, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Tergambar. Jadi bicara contoh gini ya, kalau tidak tervisualisasi maka Bapak Ibu akan bisa jadi salah ketika menilai. Paling sederhana gini, kalau kita bicara tentang profesional. Profesional itu apa sih Bapak Ibu semuanya? Ada yang mengatakan profesional itu kalau misalkan di level di profesi accountant ya, sebagai accounting, biasanya apa profesional? Bicara tentang hal-hal yang sifatnya statis. Hal-hal yang sifatnya efisien, betul Bapak semua ya. Tapi kalau bicara profesional di bagian marketing, maka beda lagi tuh. Apa itu profesional? Bicara hal yang sifatnya dinamis. Bicara hal yang sifatnya apa? Harus efektif. Harus dapat sesuatu hal yang memang lebih daripada target. Jadi bukan bicara efisien, kita bicara apa yang bisa kita dapatkan lebih. Nah, tapi namanya tetap profesional. Nah, kalau Bapak Ibu tidak coba visualisasikan, maka akan terjadi apa? Kebingungan. Sehingga akhirnya kita salah menilai. Oh, dia nggak profesional. Padahal dia profesional. Oh, dia kurang ini. Padahal dia seperti itu, bukan. Nah, karena itu maka perlu adanya visualisasi. Jadi yang pertama tadi apa? Afirmasi. Yang kedua, visualisasi. Nah, ini level keberhasilannya baru 50%. Ini menurut Dr. Robert Anthony, Bapak Ibu. 50% keberhasilannya. Kalau mau lebih berhasil lagi, maka tambahkan yang ketiga, yaitu apa? Proses feelings. Proses orang merasakan sesuatu ketika kita meraih sesuatu. Bapak perhatikan baik-baik ya kalau saya ya. Orang merasakan sesuatu ketika kita meraih sesuatu. Sekecil apapun yang kita raih, sekecil apapun kemenangannya, maka penting untuk apa? Kita apresiasi, kita celebrate, kita syukuri. Ini apa? Untuk meningkatkan level suksesnya, Bapak. Nah, kita kebanyakan ketika kita dapat hal yang kecil, kita mengatakan apa? Ya, cuma segitu. Bapak itu menghancurkan. Ya, nggak ada apa-apanya nih, cuma segitu. Padahal kan kita bisa lebih, Bapak. Pertama kita syukuri dulu. Jadi, proses feelings itu sangat penting, menghargai setiap pencapaian. Kenapa? Pencapaian besar, Bapak, maka itu dari mana? Dari kumpulan pencapaian-pencapaian kecil. Jadilah pencapaian yang besar. Karena itu semuanya, ini penting. 3 tadi. Afirmasi, visualisasi, yang ketiga baru feelings. Jadi mungkin tambahan dari saya itu semuanya, dan mudah-mudahan sekali lagi yang kita dapatkan malam hari ini walaupun singkat bisa bermanfaat buat kita. Insyaallah. Itu Pak Ibu. Ya, Pak Agung masih ada cukup waktu, mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya. Pak Tri mungkin, silakan Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. sekali. Mas Agung, salam kenal. Salam kenal, Pak. Lagi, Mas Imam, mohon maaf ini biasa yang lain jadi terlambat. Berapa persen ya Mas ya kalau bicara tentang topik ini, saya betul-betul bahwa culture of the organization itu sudah bisa terapkan. Karena leader mungkin sub leadernya juga sudah, tapi secara umum under the sub leader gitu mungkin belum ya. Maaf Pak Tri, suaranya putus-putus ya. Kurang terdengar Pak Tri. Oh ya. Oke. Halo. Ya, lanjut Pak Tri. Oke. Ya, terima kasih. Mas Agung, berapa persen agar cultural organization-nya itu terbentuk dengan baik ya? Karena misalnya leader sudah tadi melalui 3 tahap tadi ya, kemudian sub leader-nya juga sudah, yang under-nya itu belum. Sehingga apa yang ada itu kemungkinan juga belum bisa betul-betul istilahnya terjiwai gitu. Itu aja dulu supaya bisa paling nggak ada core-nya, di mana itu yang paling penting. Kemudian mohon izin nanti bisa kontak ke Mas Agung gitu. Terima kasih. Ya, saya boleh mungkin mengulang sedikit ya Pak Tri ya, supaya tidak salah memahami pertanyaannya Pak Tri. Jadi berapa persen peranan leader ya dalam keberhasilan membangun budaya?
ketika bawahannya, ketika yang di bawahnya belum terlalu memahami, gitu ya Pak? Betul. Ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi gini Bapak semuanya, ini saya sedikit menyampaikan presentasi keberhasilan ya. Dalam membangun budaya itu biasanya gini. Ini penelitian dari URIH. Dia mengatakan apa? Bicara tentang values, bicara tentang sistem, bicara tentang leadership. Jadi ternyata bicara tentang values itu berperan 25%. Sementara sistem itu 35%, leadership 40%. Jadi values itu berapa persen tadi? 25%, sistem 35%, leadership 40%. Dan peran terbesar tetap ada pada leadersnya. Kenapa? Karena leadersnya itu sebagai drivernya, sebagai pengemudinya yang membuat apakah laju kendaraan cepat atau lambat, yang membuat apakah harus belok kiri atau belok kanan, itu leadernya. Tetap saja Bapak semuanya. Leaders matter, artinya leaders yang utamanya. Nah, karena itu, dalam kita memilih, jadi bisa leaders bukan bicara 1-2 orang Bapak semuanya, tapi bicara collective leaders. Saya bilang tadi apa? Collective leaders. Nah, harusnya apa? Dalam memilih para leaders pun harusnya kita betul-betul sungguh-sungguh apa? Memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi bukan hanya yang sekedar menunjuk karena orang itu sudah sangat lama, sudah senior, karena faktor kedekatan dan sebagainya. No, tapi betul-betul bicaranya apa? Leaders yang memang kompetensi, bicara tentang bukan hanya KPI-nya ya, tapi bicara KVI-nya juga terpenuhi. Jadi kalau kita boleh melihat ada 2 nih Bu Pak. Penilaian itu ada bicara KPI, ada bicara KVI. Key performance indikatornya terpenuhi, key values indikatornya juga terpenuhi. Nah, Bapak Ibu semuanya, kenapa leaders yang paling besar, walaupun misalkan Bapak Ibu bicara tentang yang di bawahnya itu susah sekali dibilangin dan sebagainya, itu bukan hal yang berat. Hal yang beratnya apa? Ketika menyatukan komitmen para leaders. Tapi ketika sudah satu Bapak semuanya, maka ke bawahnya akan jauh lebih mudah. Kalau masih ada yang di bawahnya susah Bapak Ibu semuanya, kenapa? Karena para leadersnya belum tahu aja caranya. Kalau udah tahu caranya, maka akan sangat mudah. Karena itu Bapak semuanya, dibandingkan ya, udah tahu caranya nih, leaders sudah tahu caranya, bawahnya juga mudah untuk dibentuk, dibangun, dan sebagainya. Tapi leadersnya, tadi yang saya bilang, ada konflik of interest, belum satu komitmennya, siap-siap lebih susah lagi Bapak Ibu. Itu kalau saya bilang presentasinya itu kayaknya rasanya sulit untuk mencapai 50%. 25% itu udah syukur. Kalau seperti itu ya. Ini pengalaman saya Bapak Ibu semuanya itu, kebanyakan yang kurang berhasil, ya itu biasanya di level kolektif leaders-nya belum satu suara, belum sama arah. Itu Pak Tri. Jadi memang paling penting itu. Terima kasih sekali. Sama-sama Pak Tri. Terima kasih. Betapa penting sekali ya peran leader itu ya. Bahkan mungkin sebagian problem kita itu adalah problem leader ya, bukan problem anak buah. Gitu ya Pak Tri ya. Iya betul. Thank you. Baik. Ada satu pertanyaan lagi dari Pak Farda, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya, ada di chat itu. Berapa lama waktu yang tercepat dalam membangun budaya organisasi dan berapa waktu yang paling lama? Nah, nih mungkin pengalaman Pak Agung nih dalam mengkonsultani beberapa organisasi. Ya, makasih Pak Imam, Pak Farda, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Berapa lama waktu yang tercepat dan yang terlamanya atau paling lama? Saya ketika mengkondak satu organisasi, Bapak Ibu dalam waktu setahun itu sudah kelihatan. Dalam waktu setahun itu sudah kelihatan. Tapi yang pasti gini, Bapak Ibu ingat baik-baik ya, membangun budaya itu tidak bisa instan. Tidak bisa 2 hari, 3 hari langsung jadi, nggak bisa. Makanya saya suka heran kalau ada orang yang mengatakan dengan 2 hari dengan kita akan berubah semua. Gimana ceritanya? Saya belum bisa menjamin itu, Pak. Jadi karena itu maka perlu proses. Prosesnya apa? Saya mengkondak satu organisasi, Bapak Ibu bayangkan, satu institusi itu sampai 5 tahun belum selesai. Bapak Ibu bayangin ya, satu institusi 5 tahun belum selesai. Karena itu makanya saya berpikir ini gimana caranya supaya bisa terjadi akselerasi ya. Makanya saya membuat apa LSP, saya buat juga ada sertifikasi buat budaya kerja dan sebagainya Bu Pak. Tujuannya apa? Supaya terjadi percepatan. Karena kalau saya sendirian bersama dengan tim di SCB nggak akan bisa, Bapak Ibu. Makanya itu saya berharap ini mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini nih
itu punya keinginan untuk bersama-sama dengan kami membangun budaya di Indonesia. Mudah-mudahan ya. Kenapa? Karena saya bayangin satu dinas di DKI Jakarta, buka sampai sekarang belum selesai. Belum ada yang sampai ke tahap 8. Baru tahap 4, bayangin aja. Tahap 4 loh baru. Masih ada 4 tahapan lagi yang belum dijalankan. Gitu. Dan itu pun sudah mulai terlihat perubahannya, Bu Pak. Jadi saya pernah kondak di satu organisasi. Waktu itu pertama kali saya memperkenalkan konsep budaya organisasi yang kami buat, Bapak Ibu. Terus kemudian mereka bilang apa? Pak Agung, bisa nggak hanya motivasi aja? Saya bilang, Bu, kalau hanya motivasi aja, maka sayang. Kenapa? Karena saya punya bagaimana caranya, how to-nya, saya bilang gitu. Saya rela, Bu, nggak dibayar sama Ibu lah kalau nggak berhasil. Sama saya bilang gitu. Ibu nggak usah pakai saya lagi lah. Dan apa yang terjadi semuanya? Yang terjadi ketika setelah dengan kita, kurang lebih 3 bulan, menjadi the best nomor 1 di Jakarta. Kemudian setelah 1 tahun the best tingkat nasional. Akhirnya dia nggak boleh ikutan lomba lagi, nggak boleh. Kenapa? Karena sudah jadi the best 3 kali berturut-turut. Dan ternyata bisa, Bapak Ibu. Tadi pertanyaan Pak Farda tadi, apakah bisa di nirlaba? Bisa. Ya, saya sudah membuktikan sendiri dan bisa. Apalagi di perusahaan-perusahaan yang memang ya komersil yang memang tujuannya profit. Jauh lebih bisa lagi. Tapi kita arahnya bukan ke profitnya, Bu Pak. Bagaimana kita membangun satu environment ya ekosistem yang sama-sama saling menguntungkan, saling menjadi pemenang. Jadi bukan hanya menang satu orang, tapi saling menjadi pemenang, saling menghebatkan. Jadi gitu semuanya. Yang paling lama berapa lama? Yang paling lama saya nggak bisa prediksi, Bu Pak. Bisa sampai 10 tahun juga bisa. Yang paling lama mungkin karena hanya minta training doang, Pak. Tidak ada follow-up-nya, Pak. Nggak jadi-jadi. Jadi kita Pak Farda ya. Jadi tergantung yang tadi komitmen para leaders ya. Jadi saya nggak bisa prediksi berapa lamanya, nggak bisa, Bapak Ibu. Oke, masih ada waktu lagi. Saya masih menyediakan waktu, Bapak Ibu. Silakan jika masih ada yang ingin bertanya. Pak Ismail, sahabat kita. Oh, Pak Farda, masih ada lagi. Pak Agung punya buku nggak? Saya ada bukunya, Pak. Tapi buku yang tentang budaya saya sedang saya buat, Pak. Karena masih dalam proses penelitian. Saya belum sampai percaya diri untuk langsung saya launch. Kenapa? Karena saya masih meneliti, Pak. Nanti kalau udah 10 tahun, 15 tahun baru saya share. Nah, ini salah satu kelebihan Pak Agung, ini beliau sangat low profile. Padahal bukunya sudah waktunya ya, tapi enggak apa-apa. Kita tunggu aja. Oke, Pak Ismail, Pak Ismail. Ya, jadi yang pertama apresiasi yang seluas-luasnya ya kepada narasumber kita malam hari ini ya. Disertasi saya tentang budaya organisasi, mengikuti banyak materi tentang budaya organisasi, membaca banyak buku, tapi saya lihat narasumber malam ini luar biasa. Wah, mengganggu konsentrasi saya, padahal di samping saya lagi memimpin rapat ini, cuman karena narasumber ini memang orang yang sangat ahli betul, bukan hanya teoritis beliau. Dari saya amati tadi, memang beliau sudah levelnya sudah mampu membumikan, menyusun konsep budaya organisasi, dan membumikan. Jadi wajar kalau penanya yang terakhir tanya bukunya. Nah ini makanya nih Pak Dokter Agung harus dekat dengan saya ini kalau mau buat bukunya ini ya. Siap Pak Dokter, siap. Mudah-mudahan doanya Pak Dokter. Yang diperlukan Indonesia Pak Agung, yang diperlukan kalau kita masih teriak-teriak tentang lemahnya tata kelola organisasi, lemahnya good governance, ya, korupsi yang sangat tinggi, bahkan daya saing bangsa kita. Sebentar lagi kita akan menghadapi talent war ya. Kalau budayanya tidak jalan ya susah, produktivitasnya akan tetap rendah. Nah saya kira Pak Agung ini akan dibutuhkan oleh NKRI ini ya, apalagi ini harus roadshow saya kira ini. Jadi sekali lagi saya luar biasa apresiasi yang setinggi-tingginya, saya bahagia sekali ikut materi Pak Dr. Agung malam hari ini, dan terima kasih kepada Pak Imam Mu'alikul Jarosnya nih, Pak Imam memang cerdas melihat peluang ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kalau yang bicara motivator beda nih Pak Ismail. Kita yang mendengarnya jadi ikut semangat nih. Oke, baik Bapak Ibu semua, kita sudah di penghujung waktu. Mungkin Pak Agung bisa menyampaikan closing statement dari diskusi kita yang cukup intensif ini selama 1,5 jam ini ya. Silakan Pak Agung. Terima kasih Pak Imam. Pak Dokter,
Ismail, makasih juga dalam kesibukannya masih mau menyempatkan mendengar ya. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya hanya ingin mengatakan gini, membangun budaya itu memang sesuatu hal yang rasanya membuat kita menguras waktu, energi, dan sebagainya. Tapi kalau kita betul-betul ingin apa? Ingin dikenang, ingin diingat, ingin meninggalkan amal kebaikan yang luar biasa, maka kita harus sudah mulai berpikir. Untuk apa? Untuk menciptakan budaya. Kenapa semuanya? Seperti tadi yang saya sampaikan, if we don't create culture, culture will create us. Kalau kita tidak menciptakan budaya, maka budaya yang akan menciptakan kita. Kita mulai dari mana Bapak Ibu? Kita mulai dari keluarga kita mulai dari tim kita di organisasi, kita mulai dari organisasi kita, baru kita menyebar ke Indonesia. Jadi jangan kita berpikir Indonesia dulu sebelum apa? Sebelum organisasi kita bagus. Jangan kita berpikir organisasi dulu sebelum apa? Sebelum tim kita keren. Jangan dulu kita berpikir tim kita dulu, Bu Pak, tapi kita berpikir bagaimana keluarga kita dulu juga oke. Bu Pak, kita mulai sama-sama. Ya mudah-mudahan saya yakin, saya optimis Bapak semuanya kalau kita punya niat yang baik, dilanjutkan dengan implementasi yang hebat, maka hasilnya pasti luar biasa. Itu Bapak semuanya dari saya. Mudah-mudahan sekali lagi Indonesia menjadi hebat, punya budaya yang luar biasa, dan kita nggak kalah dengan bangsa-bangsa. Demikian, sekali lagi mohon maaf lahir batin, Bapak semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dalam waktu yang singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi Pak Agung untuk semua presentasinya. Semoga kita bisa dapat mengimplementasikan ya pemahaman-pemahaman yang sudah kita dapatkan dari beliau dan bisa kita praktekkan di organisasi yang kita ikuti, yang itu tentunya dimulai dari organisasi terkecil yaitu diri kita, lalu keluarga kita, lalu mulai kepada teman-teman terdekat kita. Lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang setia mengikuti Zoom kita sampai akhir. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi pada IRZT minggu depan dengan tema lain yang sama menariknya. Sekian dari kami, Imam Ratrioso. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agung, terima kasih. Pak Imam, Jazakumullah. Iya. Foto bersama dulu dong. Siap. Oh, foto bersama. Oh iya, Iya, iya. Pak Oke. Imam. Ya. Siap. Buka kamera ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, makasih Pak Agung, Pak Sigit, Pak Irwan, Pak Agung, Pak Imam, Terima kasih Pak Agung. Pak Imam, terima kasih. Pak Ari, Pak Hudaya, Pak Andira, Ibu Dwi, makasih. Makasih Pak, makasih. Sampai ketemu lagi Pak Agung. Ketemu lagi Pak Imam. Bu Feria. Oke. Mbak Fe. Mbak P. Iya, Mbak Fe. Ketemu lagi. Sehat ya Mas ya. Alhamdulillah sehat, Mbak Fe. Ya Insya Allah. Izin live ya, Mbak Fe, Bapak Ibu semuanya. Sama semua. Dari Pak Ridho, guru saya. Gus Ridho baru masuk ini gimana Iya, Gus Masya Ridho? Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.